yang saya hormati Ibu Kepala Sekolah, Ibu Hajah Ernawati SPD, SDN 2 Sumber Kidul, Kecamatan Babakan, Kabupaten Cirebon. Bismillah, alhamdulillah, wa syukurillah, la haula wa la quwwata illa billah. Pertama-tama, marilah kita mengucapkan puja dan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kepada kita semua kenikmatan yang tidak terhingga, sehingga kita masih diberikan yang namanya nikmat iman melawan nikmat Islam dan tentunya nikmat sehat, sehingga kita bisa berada di sini, berkumpul di sini, tidak lain akan menyaksikan dari acara sebagai calon guru penggerak Ibu Setio. Baiklah, untuk menyingkat waktu, saya sebagai pembawa acara akan membacakan susunan acara. Yang pertama pembukaan, yang kedua sambutan dari kepala sekolah, yang ketiga acara inti, dan yang keempat yaitu penutup diakhiri dengan doa. Ini acara yang pertama yaitu pembukaan. Marilah kita bersama-sama membaca surah Al-Fatihah. Mudah-mudahan acara ini bisa berjalan dengan lancar, tidak ada kendala apapun. Wa fi ridho ila wala hadini al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina Berencana acara yang kedua yaitu sambutan dari kepala sekolah SDN 2 Sumber Kidul yang terhormat Ibu Hajah Ernawati SPD, dan tempat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak dan Ibu Guru SDN 2 Sumber Kidul, ini panjatkan puji syukur kehadiran Ilahi yang mana pada hari ini, hari Selasa, tanggal 7 Februari 2023, dan kita dapat melaksanakan acara dalam rangka aksi nyata bagi modul 1 sampai 1 titik 4 untuk calon guru penggerak Angkatan 7 Kabupaten Cirebon atas nama Setio Yuminah SPD. Baiklah, untuk menyingkat waktu, kami dalam hal ini berkumpul di dalam suatu tempat untuk mengetahui sejauh mana Ibu Seti CGP, CGP calon guru penggerak yang ada di Sumber Kidul 2 Angkatan 7 ini, dalam di sini yang namanya guru penggerak itu Angkatan 7 ini sudah melalui beberapa tahap. Nah, ini untuk modul 1.4 nanti di sini mungkin dalam acara inti yang nanti Ibu Seti paparkan,
masalah diseminasi aksi nyata modul 1 sampai 4 tentang budaya positif. Jadi nanti mungkin ibu-ibu dan bapak guru, nanti apa yang nanti Ibu Septi paparkan dalam acara diseminasi ini tolong diperhatikan, karena dengan SD ini ada calon guru penggerak itu sebetulnya ibu merasa bangga dan bersyukur, karena sekarang itu memang untuk ajaran kurikulum yang sekarang itu dituntut Merdeka Mengajar itu adanya ya guru-guru profesional, sampai dengan diantaranya sekolah penggerak, kemudian ada kepala sekolah juga nanti sebagai penggerak, pengawas penggerak. Itu semuanya dituntut masa sekarang itu tentu saja dengan era globalisasi di sini, kita dituntut semuanya harus bisa menggunakan IT. Nah, mungkin ibu-ibu yang sudah PTK maupun yang honorer, kemudian yang PNS juga, ini mau tidak mau kita dituntut ke depannya. Jadi siapa penggantinya nanti Ibu? Jadi itulah guru-guru yang apa ya namanya? Guru apa, kalau guru penggerak itu namanya guru apa istilahnya tuh, guru apa ya? Wow gitu tuh, apa ya? Hebat. Tuh, jadi ada istilahnya sekarang, guru hebat, kata Pak Disdik itu. Di Cirebon itu guru penggerak sudah sekarang angkatan 8 ya, mungkin mau angkatan 8 seperti Ibu Dewi udah daftar. Nah, nanti mungkin nunggu kelanjutannya. Kemudian Ibu Ayu sih sudah belum ya. Nah, nanti tapi sudah ini tadi nyatakan sudah ya nak, lulus ya PTK, nanti P3K. Jadi alhamdulillah bersyukur ya. Ayu, memang kalau aturan, kalau Ibu mengharapkan sih Ibu dengan sebentar lagi mau pensiun itu jangan sampai pengennya si guru tuh ditambah. Jangan sampai Ibu Ayu pindah kemana, Ibu Septi kemana ya, kalau sudah kita kedekatan kekeluargaannya itu sudah baik ya. Tetapi apapun kita aturan, mungkin ya kita patuhi saja, jalani saja. Yang penting kita silaturahminya jangan sampai terputus, Bu Emi ya. Nanti di mana Ibu pensiun ya tolonglah Ibu sekali-kali ke sini, atau Bu Eli ada apa mangga Ibu ya. Atau Bu Endang, jangan sudah sekarang guru hebat, apalagi Bu Septi nggak ingat ke Ibu gitu ya. Ibu bukan ingin apanya, tetapi kita ngakunya itu nomor 1 ya Bu Septi ya. Mudah-mudahan dengan adanya Ibu Septi di SD kami dan Panana juga ya, ini yang membantu sekolah. Sering Ibu ucapkan terima kasih sekali ya terhadap pemerintahan di sini. Itu kalau tanpa adanya kerjasama yang baik itu tidak akan berhasil. Nah, mudah-mudahan kedepannya nanti di sini nanti Ibu Septi tolong apa yang dikatakan budaya positif nanti ya, panjang lebarnya kita bisa berbagi sharing apa yang positifnya untuk anak zaman dulu dan zaman sekarang. Jadi nanti lebih jelas. Mangga kalau ada undang-undang apa, ini ada yang mungkin ilmu berbaginya. Nanti tolong Bu Septi punya ilmu yang lebih dulu, ilmu yang calon guru penggerak itu harus diketok tularkan
Ini jangan diam. Kemudian harus ada dibuktikan dengan prakteknya. Seperti apa nanti sekolah ini dibawa kemana? Nah, anak-anak mau dibawa kemana? Apakah di bidang apa? Di bidang apa? Itu dituntut ke depannya juara. Paling tidak sekolah ini harus bisa kabupaten, itu tuntutannya. Jadi tidak hanya SD yang termasuk SD besar saja. Jadi SD kecil pun, apalagi di sini sudah merupakan apa ya? Ada guru penggerak, ada guru pembimbing khusus. Ini alhamdulillah, mudah-mudahan kedepannya ada perhatian dari pemerintah. Di samping biaya ada bos reguler, ada bos apa lagi itu. Nah, itu ada untuk tunjangan bagi guru yang melaksanakan pembelajaran dengan betul-betul dipraktekkan. Jadi itu nanti ada katanya sih, ada prioritas. Mudah-mudahan aja SD ini ya nanti dapat, karena sekabupaten satu, maksudnya satu kecamatan itu satu. Jadi belum tentu 40 kecamatan itu dapat. Jadi alhamdulillah waktu ibu di Ebel itu cepat tanggap. Nah jadi cari ibu kaget, aduh ada apa ya? Oh, jadi kemudian ibu sekarang juga diminta data PMS atau ASN. Nah ternyata ditunggu 2 jam. Nah ibu dan udah pada pulang. Bu Endang, terutama Bu Endang karena Neng Eli mungkin sebentar lagi ya. Kemudian Bu Ning guru agama, jadi ibu bingung, Bu Endang ternyata jatuhnya mungkin alhamdulillah yang mewakili. Nah, tetapi itu bukan berarti. Nah ini artinya sih semuanya mudah-mudahan kita ada biaya tambahan untuk kegiatan-kegiatan itu di SD ini, mudah-mudahan aja ya. Kita sambil biarpun ibu nanti sudah pensiun ya, ibu kan merasa bangga gitu. Tuh, jadi ibu mendaftarkan, kemudian direalisasi, ternyata alhamdulillah Pak Nana tuh bisa masuk karena sudah P3K. Mudah-mudahan Pak Nana juga ilmunya ya, tolong supaya di sini itu ada perubahan sedikit. Nah ini alhamdulillah dari penataan ini sudah gak bagus. Kemudian kelas 4 sudah meninggal, kelas 1 mungkin Bu Endang ditambah-tambah lagi ya ininya, ruangannya nanti dibantulah. Kemudian Mangga sekarang sih guru kreatif sendiri. Kemudian Bu Septi, silakan langkah apa di sini yang akan dibuktikan, apakah dari seninya. Jadi supaya itu terlihat lebih jelasnya nanti ke depannya ya. Jadi jangan hanya teori aja, tetapi prakteknya. Ada anak yang sedang tari barangkali, loh ibu silakan. Sekarang zamannya zaman Google, cari aja. Nah ini nih ketemu tari apa? Enggak, guru untuk siapapun. Jadi jangan kalah sama anak, nggak bisa. Sekarang nggak ada. Jadi kita belajar sama-sama. Nah, kalau Bu Sefi Ibu mengharapkan ada yang menonjol, apa yang anak di sini bisa dikreatifkannya, itu dari segi seninya barangkali, kemudian dari Eka nanti Pak Nana biarpun guru olahraga apa, tapi alhamdulillah dengan Pak Eka Ibu bangga selama ibu di sini dapat juara. Mudah-mudahan kedepannya ya mereka jangan merasa kita bukan guru olahraga sementara. Ini mah punya kemampuan, itu ilmu bermanfaat, itu pahalanya lebih besar. Jadi jangan putus semangat. Untuk Pak Eka juga sebetulnya ada OPS yang bisa maksudnya P3K. Ya, nanti ke depannya mudah-mudahan pemerintah juga mungkin adil lah
Itu jangan pesimis. Nah itu saja barangkali yang bisa dipilih harapan Ibu. Mudah-mudahan dengan adanya calon guru penggerak dan pembimbing di sini, SD kami semakin maju dan sukses. Amin ya rabbal alamin. Itu saja yang harapan Ibu. Mohon maaf, nah di dalam penyampaian Ibu barangkali ada salah paham. Jadi Ibu akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nanti lanjutkannya. Terima kasih atas sambutan dari Ibu Kepala Sekolah SDN 2 Sumerkidul, Ibu Haja Rahma SPG. Acara yang selanjutnya yaitu acara inti yang akan disampaikan yang terhormat Ibu Septi, yaitu cara dimenisasi aksi nyata dari modul 1.4 tentang budaya positif yang nanti akan disampaikan oleh pemateri calon guru penggerak angkatan 7 Kabupaten Cirebon yang terhormat Bu Septio Yumina SPD. Waktu dan tempat kami mempersilakan. Mohon izin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Ibu Kepala Sekolah SD Negeri 2 Sumerkidul, yang saya hormati Bapak Ibu Guru SD Negeri 2 Sumerkidul, pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya kepada kita semua, sehingga pada hari ini kita dapat berkumpul dalam ruangan ini dalam acara diseminasi aksi nyata modul 1.4 budaya positif oleh saya Septio Yumina SPD selaku calon guru penggerak angkatan 7 Kabupaten Cirebon. Salawat serta salam semoga tetap tercurah kepada Nabi Muhammad SAW, yang mana kita selalu harapkan syafaatnya di yaumul kiamat. Amin Allahumma amin. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Ibu karena telah meluangkan waktunya untuk hadir dalam ruangan ini. Mudah-mudahan acara ini kedepannya dapat memberikan manfaat bagi kita semua. Menyebarkan pemahaman dan pengalaman penerapan budaya positif yang telah saya dapatkan dari modul guru penggerak, yaitu modul 1.4. Selamat datang para guru hebat luar biasa, Bapak Ibu Guru SD Negeri 2 Sumerkidul. Mari kita belajar bersama, berkolaborasi, saling mendukung demi mewujudkan disiplin positif di sekolah kita tercinta. Konsep utama pada modul budaya positif yang pertama yaitu perubahan paradigma belajar. Yang kedua, disiplin positif. Yang ketiga, kebutuhan dasar manusia. Yang keempat, motivasi perilaku manusia. Yang kelima, posisi kontrol restitusi. Yang keenam, keyakinan kelas. Yang ketujuh, segitiga restitusi. Pembelajaran dengan paradigma baru. Kita tahu bahwa profil pelajar Pancasila yaitu diantaranya adalah berkebinaan global, kemudian bergotong royong, kreatif, bernalar kritis, mandiri, beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Pembelajaran dengan paradigma baru
dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran yang berdiferensiasi, sehingga setiap siswa belajar sesuai dengan kebutuhan dari tahap perkembangannya untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Disiplin positif yang kita tahu dalam budaya kita, makna kata disiplin dimaknai menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain. Untuk mendapatkan kepatuhan, kita cenderung menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan. Misalnya kita dengar aturan, itu biasanya anak ada rasa takut untuk mendapatkan hukuman, takut tidak dapat mematuhi, nanti dapat teguran dari bapak ibu. Kemudian ada rasa tidak nyaman dari siswa itu sendiri. Kemudian sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri, sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebaikan universal dan memiliki motivasi intrinsik, bukan ekstrinsik. Intrinsik itu maksudnya motivasi dari dalam diri sendiri. Dari siswa itu sendiri memiliki motivasi untuk menjadi seseorang yang baik, yang berperilaku budaya positif. Bukan motivasi dari luar. Misalnya motivasi dari luar itu misalnya ingin dapat pujian dari bapak ibu guru, atau karena takut pada aturan tersebut. Ya, itu adalah motivasi yang ekstrinsik atau yang dari luar. Kemudian disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan anak untuk melakukan sesuatu tanpa sogokan, ancaman maupun hukuman. Jadi yang diharapkan siswa itu melakukan perilaku yang baik di sekolah itu bukan terpacu pada tata tertib atau peraturan yang ada. Jadi anak itu berbuat baik itu benar-benar karena ia merasa bahwa saya itu perlu menjadi orang yang baik, itu motivasi yang tertanam dari dalam diri sendiri. Kebutuhan dasar manusia itu diantaranya kebutuhan bertahan hidup. Bapak Ibu, kita bertahan hidup itu berarti memerlukan makan, memerlukan minum, memerlukan tempat tinggal. Anak-anak pun merasa seperti itu, merasa butuh sesuatu untuk bertahan hidup, diantaranya tadi makan, minum, tempat tinggal, pakaian. Kemudian yang kedua yaitu kasih sayang dan rasa diterima. Di sekolah anak terkadang merasa caper terhadap gurunya. Iya Pak, nggak Bapak Guru? Betul, iya. Karena mungkin ada beberapa anak yang di rumah itu merasa kurang perhatian dari orang tuanya. Apalagi yang kita tahu di lingkungan kita itu banyak wali murid yang kerjanya itu di luar negeri ya Bapak Ibu. Di rumah anak bersama kakek dan neneknya. Kemudian itu di sekolah ia merasa saya butuh kasih sayang yang saya dapatkan dari bapak ibu guru. Makanya terkadang ada rasa cari perhatian dari bapak ibu guru tersebut di sekolah. Kemudian yang ketiga yaitu penguasaan. Anak merasa ingin berkuasa untuk menjadi yang terbaik. Kemudian yang keempat adalah kebebasan. Di sekolah anak juga ingin merasa bebas dalam arti tetap dalam kegiatan yang positif. Misalnya ketika mendapatkan pelajaran, anak itu tidak disamaratakan untuk belajar ini atau belajar ini. Jadi anak bebas belajar sesuai yang anak sukai. Kemudian yang kelima adalah kesenangan. Anak juga ingin merasa senang. Jadi ketika kegiatan pembelajaran di kelas, kita sebagai seorang guru
harus berusaha bagaimana nih supaya anak bisa belajar di kelas tetapi dengan posisi yang senang supaya nanti mudah menerima pelajaran dan mudah menguasai pelajaran yang telah diberikan ataupun mencari ide-ide baru atau pengetahuan baru bersama teman-teman dan bersama ibu guru dalam forum diskusi di kelasnya. Kalau anak senang itu, maka kegiatan pembelajaran akan berlangsung dengan baik. Motivasi perilaku manusia. Motivasi merupakan dorongan yang timbul pada diri seseorang secara sadar atau tidak sadar untuk melakukan suatu tindakan dengan tujuan tertentu. Misalnya, menghindari ketidaknyamanan dan hukuman. Murid melakukan disiplin diri karena ia takut dihukum. Jadi merupakan motivasi ekstrinsik karena ada rasa takut pada aturan. Berarti itu motivasi datangnya dari luar, bukan dari dalam. Kemudian mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Murid melakukan disiplin diri karena ia ingin mendapatkan imbalan ini merupakan motivasi ekstrinsik. Misalnya, saya berangkatnya pagi supaya nanti saya dipuji oleh Ibu Endang, supaya nanti saya dikasih jempol sama Ibu Ayu misalnya. Itu termasuk motivasi ekstrinsik. Kemudian menghargai nilai-nilai kebaikan diri sendiri. Murid melakukan disiplin diri karena ia sadar bahwa nilai kebaikan dirinya ini merupakan motivasi intrinsik. Jadi yang diharapkan nanti siswa memiliki keyakinan penuh tentang budaya positif yang ada di sekolah. Apa yang harus mereka lakukan itu adalah motivasinya murni dari dalam diri mereka sendiri, bukan dari orang lain. Konsep disiplin itu ada identitas gagal dan ada identitas sukses. Disiplin dengan identitas gagal, ketika pemberian hukuman, misalnya anak jadi merasa menyakitkan, kemudian ada rasa tidak nyaman, murid merasa takut nanti dimarahi atau takut nanti dihukum oleh bapak ibu guru, kemudian bersifat memaksa, harus begini, harus begitu, itu nantinya menimbulkan rasa kurang nyaman bagi siswa. Murid menyembunyikan kesalahan. Nah, ketika ada peraturan, kemudian misalnya anak bersalah itu dihukum, terkadang anak menjadi untuk tidak jujur. Anak berusaha untuk menyembunyikan kesalahan supaya selamat dari hukuman. Kemudian murid menjadi rendah diri. Murid merasa tidak pede. Kemudian penghargaan, yang selama ini kita tahu bahwa anak dipuji itu pasti akan baik, ya. Akan tetapi berbeda ketika anak baik kemudian dapat hadiah. Nah, itu nanti jika dalam jangka waktu panjang itu tidak baik juga karena bisa membuat siswa itu hanya ada motivasinya dari luar, bukan dari dalam. Mengapa pemberian penghargaan itu dirasa tidak efektif? Karena itu tadi, jika kita memberikan penghargaan, anak menjadi akan ketergantungan, berharap mendapatkan sesuatu untuk melakukan kebaikan, bukan melakukan kebaikan untuk diri sendiri. Kemudian merusak hubungan, sifat iri, misalnya satu kelas ini nih semester 1 peringkat 1, mari tepuk tangan, dapat hadiah, kado, ya. Peringkat 2, peringkat 3. Kalau yang peringkat 4 sampai peringkat 30 misalnya nggak dapat apa-apa. Nanti itu bisa menimbulkan iri hati kepada teman yang mendapatkan kado atau hadiah misalnya. Kemudian mematikan kreativitas. Kreativitas yang dimiliki siswa itu perlu selalu digali, tetapi ketika ada penghargaan, anak itu hanya mau bekerja atau mau berbuat baik ketika ada penghargaan itu. Kalau tidak ada penghargaan, tidak bergerak. Kemudian mengukur dengan sistem ranking. Tadi sudah saya sampaikan, ketika akhir semester biasanya ranking 1, ranking 2, ranking 3. Untuk kedepannya mudah-mudahan tidak perlu lagi, ya. Semua anak itu hebat, semua anak kreatif
semua anak pintar, dari versi kemampuan masing-masing siswa itu berbeda-beda. Kemudian merampas hak menghargai dirinya. Itu kalau penghargaan itu dapat menjadikan individu seperti itu. Kemudian bagaimana konsep disiplin dengan identitas sukses? Di antaranya yaitu menggunakan konsekuensi dan menggunakan restitusi. Konsekuensi itu penguatan jangka pendek, perlu monitoring berkelanjutan. Kemudian adanya stimulus respon, murid menghormati peraturan, kehilangan waktu untuk merenungi kesalahan. Jadi untuk selalu berbuat baik, konsekuensinya seperti apa? Kemudian restitusi, murid bertanggung jawab untuk perilakunya. Nah, apabila kita melaksanakan segitiga restitusi, maka murid bisa bertanggung jawab untuk perilaku yang telah dilakukannya. Fokus pada pemecahan masalah jangka panjang. Misalnya, anak terlambat nih, nanti bagaimana ke depannya supaya anak tidak terlambat? Bukan dimarahi ya Bapak Ibu, tetapi kita tanya, mengapa terlambat? Tadi malam ngapain? Atau ada orang di rumah tidak supaya bisa membangunkan, misalnya seperti itu. Kemudian murid menghormati dirinya dan orang lain. Teori kontrol, dirinya memegang kontrol. Jadi kendali itu ada pada diri sendiri. Murid bersemangat memperbaiki kesalahan. Murid bersemangat memperbaiki kesalahan karena murid itu mencoba untuk mencari solusi yang telah dilakukannya. Misalnya anak terlambat, itu guru hanya bertugas untuk menanya. Nanti siswa mencari solusi sendiri. Oh, saya supaya tidak terlambat itu harus bagaimana ya? Oh iya dulu saya harus pasang alarm, misalnya seperti itu. Itu anak berarti bersalah, tetapi berusaha untuk mencari solusi sendiri. Nah, kalau solusinya udah dicari sendiri, otomatis kedepannya anak itu akan merasa lebih bertanggung jawab. Berbeda ketika kita terpacu pada aturan. Konsep disiplin dengan pendekatan restitusi. Pengertian restitusi. Apa itu restitusi? Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Itu menurut Gassendi 2004. Kemudian bagaimana tanda-tanda atau ciri-ciri restitusi? Kalau ciri-ciri restitusi diantaranya bukan menebus kesalahan, namun belajar dari kesalahan yang telah dilakukannya. Kemudian memperbaiki hubungan. Kemudian tawaran, bukan paksaan. Jadi anak itu ditawarkan, nah ini nanti ke depannya harus bagaimana? Nanti anak yang memberikan sendiri solusinya. Kemudian menuntut untuk melihat ke dalam diri sendiri. Jadi anak itu melihat diri sendiri, berkaca untuk merubah perilakunya untuk menjadi lebih baik. Kemudian mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan pada anak. Fokus pada karakter, bukan tindakan. Karakter yang harus ditekankan, yang harus dimiliki oleh anak atau murid kita, bukan hanya pada tindakan saja. Ya. Jadi karakter itu harus benar-benar melekat pada diri murid kita. Kemudian menguatkan dan fokus pada solusi. Perbedaan antara hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Contoh kasus siswa sering tidak datang tepat waktu atau sering terlambat datang ke sekolah. Hukuman, guru menghukum siswa tersebut untuk hormat kepada bendera selama 10 menit misalnya bagi anak yang datangnya terlambat. Kemudian guru marah dan guru ditakuti oleh anak. Ketika guru marah, itu otomatis siswa kita akan timbul rasa takut kepada guru tersebut. Jadi bukan karena menghormati atau menghargai, tapi karena takut. Kemudian konsekuensi, itu guru memberikan konsekuensi untuk menghadap guru setelah pembelajaran selesai. Misalnya, oh ya, kenapa terlambat? Oh karena kesiangan dulu, misalnya seperti itu. Ya silakan duduk, tapi nanti setelah selesai pelajaran, kamu harus menghadap ibu di kantor, misalnya seperti itu. Itu adalah konsekuensi yang disepakati pada siswa. Kemudian guru juga tegas dan siswa menghormati peraturan. Restitusi, guru menanyakan keyakinan kelas dan membantu siswa menyelesaikan masalahnya.
Guru terbuka dan siswa menghormati dirinya dengan orang lain. Seperti yang Bapak Ibu guru lihat di depan pada kertas warna pink, di situ ada keyakinan kelas yang sudah kami buat bersama dengan anak-anak kelas 5. Di situ keyakinan kelas yang ada adalah diantaranya datang tepat waktu, budaya 5S yaitu senyum, salam, sopan dan santun. Kelas beriman, beriman itu singkatan di Bapak Ibu, singkatan dari bersih, rapi, indah dan nyaman. Jadi pada saat itu anak-anak ditanya, bagaimana nih kalian memiliki impian tidak tentang kelas impian kalian? Ya, ternyata anak-anak menginginkan temannya itu datangnya tepat waktu, kemudian sama teman saling menyapa, tidak saling cemberut, ya. Kemudian kelasnya bersih, rapi, indah dan nyaman. Tertib di dalam kelas, tidak ada anak yang digunakan kemarin itu seperti itu. Kemudian mengumpulkan tugas tepat waktu. Nah, di antara keyakinan kelas yang ada itu dibuat dengan kesepakatan bersama. Jadi anak-anak terlibat bersama gurunya, kemudian anak mengetahui dan menyetujui, anak-anak memberikan tanda di situ sebagai bukti bahwa mereka mengetahui dan menyetujui dengan cara memberikan tanda tangan. 5 posisi kontrol restitusi. 5 posisi yang ada yaitu kita sebagai penghukum, pembuat rasa bersalah, kita sebagai teman, kemudian sebagai pemantau, kemudian sebagai manajer. Nah, yang diharapkan guru pada saat ini adalah kita bagaimana untuk menjadi guru yang bisa menekankan kontrol kita sebagai manajer terhadap siswa. Contoh penerapan 5 posisi kontrol. Siswa terlambat datang ke sekolah. Sebagai penghukum, patuhi aturan sekolah, lalu berdiri di depan barisan, misalnya seperti itu. Kemudian jika kita sebagai pembuat rasa bersalah, kita bisa berkata, berapa kali Bu Guru harus memberitahu kamu, Bu Guru kecewa sama kamu. Itu berarti kita sebagai pembuat rasa bersalah pada siswa. Kemudian kita juga bisa sebagai teman. Kalau sebagai teman, ayolah datang ke sekolah tepat waktu, buat Ibu Guru bangga pada kamu. Hari ini tidak apa kamu telat. Lain waktu jangan diulangi ya, misalnya seperti itu. Itu kita berusaha menjadi teman. Kemudian sebagai pemantau, kamu sudah melanggar apa peraturan dan konsekuensinya? Itu ditanyakan kepada murid kita. Jika kita sebagai manajer, apakah kamu tahu kesalahanmu? Kira-kira bagaimana kamu akan memperbaiki kesalahan ini? Nah, itu ditanyakan kepada siswa. Keyakinan kelas. Mengapa keyakinan kelas? Mengapa tidak peraturan kelas saja? Nah, seperti yang tadi saya paparkan sedikit tentang keyakinan kelas 5 yang telah dibuat bersama kemarin. Itu kita tentunya pernah melakukan atau bahkan setiap hari kita melakukan naik kendaraan bermotor, kemudian memakai helm, ya Bapak Ibu. Mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm pada saat mengendarai kendaraan roda 2 atau motor? Nah, ketika kita memiliki keyakinan bahwa kita memakai helm adalah untuk keselamatan kita, maka setiap kita keluar naik motor pasti kita akan menggunakan helm. Berbeda dengan apabila Bapak Ibu merasa, wah gak ada tilang nih hari Minggu, gak ada orang polisi, wah saya keluar naik motor tapi gak pakai helm. Itu berarti belum ada keyakinan pada diri sendiri. Mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan masker dan mencuci tangan setiap saat? Nah, kita memiliki keyakinan bahwa mencuci tangan dan menggunakan masker itu adalah salah satu cara kita menjaga diri kita supaya terhindar dari COVID-19. Nah, berbeda dengan ketika kita tidak meyakini itu, maka kita akan menggunakan masker atau mencuci tangannya ketika ada petugas Satgas COVID, ya nggak Bapak Ibu? Atau kita pernah melihat anak-anak, misalnya anak-anak sudah diwajibkan menggunakan masker untuk keselamatan anak-anak semua.
Akan tetapi kalau belum ada keyakinan keselamatan dari diri sendiri, itu anak-anak kalau tidak melihat guru maka mereka akan melepas maskernya. Seperti itu. Bapak Ibu bisa dilihat pada layar di situ ada beberapa kegiatan kemarin ketika saya bersama dengan anak-anak membuat keyakinan kelas 5. Guru dan siswa membuat keyakinan kelas. Saya gambarkan sedikit, itu ada berdiskusi tentang kelas impian. Jadi ditanya kelas impian yang diinginkan oleh anak-anak itu apa saja. Kemudian nanti guru membagikan kartu atau stiker note untuk diisi impian-impian kelas mereka inginkan. Kemudian merumuskan keyakinan kelas, menempelkan keyakinan kelas. Jadi keyakinan kelas yang sudah dicatat oleh anak, ide-ide mereka itu dicatat, kemudian ditempel di papan tulis. Kemudian disepakati apa saja yang akan disepakati sebagai keyakinan kelas itu diketahui dan disetujui oleh siswa. Bagaimana pembentukan keyakinan kelas? Lebih abstrak dari peraturan. Jadi kalau peraturan mungkin sifatnya kaku ya Bapak Ibu. Kalau keyakinan kelas itu luwes karena datangnya dari diri sendiri. Kemudian sedikit saja agar mudah diingat. Jadi dari peraturan-peraturan yang ada di papan itu kita coba untuk dirubah menjadi keyakinan kelas. Di situ ada 5 hal yang telah disepakati oleh siswa kelas ini. Kemudian berupa pernyataan universal, dibuat dalam bentuk positif, sesuai dengan kondisi kelas dan sekolah agar mudah diterapkan. Semua warga kelas atau sekolah dilibatkan saat membuat. Jadi ketika kita membuat keyakinan kelas, berarti semua siswa dan guru juga harus terlibat. Apabila kita akan membuat tim lebih besar lagi, kita membuat keyakinan sekolah, bukan peraturan sekolah. Itu berarti nantinya yang terlibat adalah seluruh siswa SD Negeri 2 Simerkidul, misalnya beserta Bapak Ibu guru yang ada di SD Negeri 2 Simerkidul. Segitiga restitusi. Dalam tahapan segitiga restitusi, diantaranya menstabilkan identitas. Kita semua akan melakukan hal terbaik yang bisa kita lakukan. Kemudian yang kedua adalah validasi tindakan yang salah. Semua perilaku memiliki alasan. Yang ketiga, menanyakan keyakinan. Kita semua memiliki motivasi internal. Jadi motivasi internal yang seperti apa, kita tanyakan keyakinan. Bapak Ibu, di sini ada contoh penerapan segitiga restitusi yang kemarin saya laksanakan di kelas atau saya praktekkan. Monggo boleh disimak videonya. Di situ terlihat ketika guru sudah mulai kegiatan pembelajaran, guru mengabsen kehadiran siswi kelas 5. Kemudian ada hal yang tidak diduga ketika dalam kegiatan pembelajaran berlangsung, dalam proses absensi, ternyata itu ada salah satu siswa yang baru datang ke sekolah.
Bapak Ibu bisa dilihat ketika kita misalnya ada anak yang terlambat, itu kita tidak boleh langsung menghukum misalnya, kenapa kamu terlambat? Anak dimarah-marahin sampai anak nangis, misalnya seperti itu. Itu kita berusaha untuk melaksanakan segitiga kritisi ini dengan cara kita memberikan konsekuensi kepada anak. Di situ ada tertera kondisi menstabilkan identitas siswa. Guru menyampaikan bahwa tidak hanya kali itu saja siswa tersebut terlambat, tetapi guru juga sudah beberapa kali melihat bahwa anak tersebut terlambat. Jadi guru harus menanyai apa yang menjadikan alasan datangnya tidak tepat waktu atau datangnya terlambat. Setelah memvalidasi tindakan yang salah, guru menanyakan keyakinan kelas. Siswa ditanya untuk memperbaiki diri itu bagaimana? Apakah sudah siap untuk memperbaiki diri ke depannya supaya tidak terulang lagi datang ke sekolahnya terlambat? Ya. Tanggapan yang diberikan oleh siswa yang terlambat ke sekolah akan tetapi tidak diberikan hukuman, hanya konsekuensi dan pelaksanaan seketika restitusi bersama guru. Dalam penerapan program disiplin positif, hendaknya
guru memiliki standar kepribadian, profesional, dan sosial yang baik, di mana guru mampu berefleksi pada posisi kontrolnya saat ini. Bagaimana perjalanan dirinya sebagai seorang among atau posisi manajer yang bertugas untuk menuntun murid-murid untuk menjadi insan yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Bapak Ibu Guru, sekian dari saya. Mohon maaf, saya berdiri di sini bukan sedang menghubungi Bapak Ibu Guru. Saya tahu pasti Bapak Ibu Guru lebih dulu tahu tentang budaya positif. Saya di sini hanya untuk sharing dengan Bapak Ibu Guru. Mungkin kedepannya akan memberikan manfaat yang baik bagi sekolah kita tercinta ini. Semoga sesi belajar kita hari ini dapat bermanfaat bagi kita semua, sehingga dapat mewujudkan pelajar yang berprofil Pancasila. Salam merdeka belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah tadi sudah disampaikan di acara inti oleh Ibu Setio Yumina SPD mengenai tentang diseminasi aksi nyata modul 1.4 mengenai tentang budaya positif, dan mudah-mudahan apa yang tadi disampaikan oleh Ibu Setio Yumina bisa bermanfaat. Tapi barangkali ada yang mau ditanyakan tentang hal-hal apa yang kurang, intinya sharing barangkali mengenai tentang budaya positif yang telah disampaikan oleh Bu Sakti. Barangkali ada yang mau bertanya, maka Bapak Ibu. Gimana? Iya, kalau nggak mau bertanya memberikan apa? Ibu kepala sekolah barangkali ada. Ibu, oh mana? Ibu ayo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf, tadi hanya mau menanyakan ya Bu. Tadi kan ada siswa yang terlambat, kemudian itu tadi langsung di DP atau nunggu ketika jam istirahat atau jam pulang gitu baru si anak dipanggil ke ruangan. Kemudian jangan sampai di depan anak-anak atau di depan guru-guru. Itu tadi gimana Bu Sakti? Terima kasih pertanyaan dari Ibu Dewi. Akan saya koreksi ya, saya mencoba untuk menjawab. Di mana? Ya, di video ya. Anak itu di BP-nya itu setelah jam pelajarannya selesai. Ketika anak-anak yang lain pulang, anak yang tadi pagi datangnya terlambat, pulangnya belakangan Ibu. Jadi kita memberikan istilahnya bimbingan gitu ya, bimbingan konseling gitu ya. Itu terhadap siswa tidak di depan anak-anak itu yang, tetapi yang lain itu sudah keluar, sudah pulang dulu karena di awal terima kasih karena yang ditampilkan ini hanya penggalan ke
kegiatannya, tidak full dari awal sampai akhir. Kalau direkam secara full nanti jamnya lama dong, karena di sini yang ditekankan adalah proses di 3 restitusi. Jadi di situ yang direkam itu ada tangannya, kemudian ketika pembelajaran berlangsung tidak direkam, kemudian setelah anak yang lainnya pulang, itu yang tadi terlambat untuk pulangnya belakangan. Itu sudah dikasih konsekuensi di awal. Tadi kan ada mungkin suaranya kurang jelas ya Bu. Ya silakan sekarang boleh duduk, akan tetapi nanti setelah jam pulang sekolah kamu menemani ibu dulu seperti itu. Betul, karena kita terhambat mungkin tadi. Iya, terima kasih. Ini tadi karena suaranya kurang jelas ya Bu ya. Suara dari videonya juga kurang jelas. Mohon maaf. Jadi mungkin jadi tidak maksimal ketika kita memperhatikan video tersebut. Ya, terima kasih. Barangkali ada lagi dari Bapak Ibu lagi. Iya, dari saya mengenai tentang diseminasi aksi nyata itu merupakan suatu proses seorang guru bagaimana melaksanakan kegiatan belajar mengajar yang ada di sekolah tersebut. Ya, di sini di diseminasi aksi nyata itu merupakan langkah ataupun perilaku yang harus dilakukan. Salah satunya tadi mengenai tentang motivasi intrinsik ya. Motivasi intrinsik itu gimana cara membangun motivasi pada siswa supaya siswa itu, mohon maaf, ada gairah apa yang telah disepakati mengenai tentang keyakinan kelas tadi ya. Motivasi keyakinan kelas itu harus ditanamkan adanya di dalam diri anak, mau apa yang telah tadi disampaikan tentang motivasi intrinsik. Dan mudah-mudahan ini semua buat pembelajaran kita semua di modul 1.4 yang disampaikan oleh calon guru penggerak ini bisa bermanfaat buat kita semua. Dan apa yang tadi disampaikan mengenai tentang motivasi intrinsik dan proses segitiga itu mudah-mudahan kita yang belum menjadi calon guru penggerak mudah-mudahan bisa terlibat dan mau ikut serta menjadi calon guru penggerak. Karena mau tidak mau, harus tidak harus, semua guru se-Indonesia harus penggerak semua. Ya, mungkin itu semua yang harus ditanamkan pada gurunya. Ya, jangan hanya pada siswanya saja, tapi gimana gurunya pun bisa mau. Ya, mudah-mudahan apa yang telah disampaikan oleh Bu Septi ini bermanfaat buat kita semua untuk melakukan kegiatan-kegiatan kita sebagai pendidik di sekolah. Dan acara selanjutnya yaitu penutup. Marilah kita bersama-sama acara ini di acara aksi nyata di modul 1.4 dari calon guru penggerak angkatan 7 Kabupaten Cirebon. Alhamdulillah acara berjalan dengan lancar, dan marilah kita bersama-sama menutup acara ini dengan mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Dan saya selaku pembawa acara mengucapkan terima kasih dan mohon maaf apabila ada perkataan yang kurang berkenan, dan saya akhiri billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, anak-anak, hari ini
Kemudian tidak diperkenankan meminjam buku dan alat tulis. Nah, kalian harus punya alat tulis sendiri ya. Tidak diperkenankan makan, minum dan meninggalkan kelas selama jam pelajaran. Tidak boleh di dalam kelas selama jam istirahat. Nah, itu ada berbagai peraturan yang ada. Kalau kita tahu peraturan, apa yang ada di dalam diri kita sih? Kalau ada peraturan, ada keyakinan. Ya. Kemudian ada rasa takut nggak? Ada. Kalau ada tata tertib, itu identik dengan rasa takut. Takut apa? Takut kalau nanti salah akan dihukum. Iya, akan dihukum. Kalau salah nanti akan dihukum atau disetrap. Ya. Nanti suruh berdiri sambil memegang telinga misalnya. Itu bayangan-bayangan yang muncul pada diri kita ketika mendengar kata apa? Tata tertib atau peraturan. Nah, saat ini kita akan mengubah nih bagaimana peraturan menjadi keyakinan. Kalian pernah melihat orang naik kendaraan? Memakai helm? Kira-kira mereka memakai helm itu karena takut ditilang atau takut kecelakaan? Karena takut kecelakaan ya. Kalau kecelakaan pakai helm nanti kepalanya menjadi terlindungi. Bagus, itu namanya keyakinan. Berbeda dengan orang yang memakai helm karena takut ada polisi misalnya. Aduh, saya pakai helm karena hari ini hari Senin biasanya ada pak polisi. Nah, besok hari Minggunya mau bepergian nggak pakai helm. Lah, hari Minggu biasanya nggak ada pak polisi, pakai helm lah. Itu namanya masih terikat dengan aturan, bukan keyakinan. Kalau yang keyakinan itu seperti yang tadi dijawab oleh teman kalian, ternyata katanya pakai helm itu supaya terhindar dari kecelakaan, misalnya jatuh, kepalanya terlindungi. Paham kan nih? Paham. Coba kalian itu punya impian kelas nggak? Punya. Kelas impian kalian yang seperti apa sih? Bersih. Rapi, apalagi? Indah. Nyaman. Ya, apalagi? Wangi. Iya. Katanya pengen kelasnya wangi. Kalau pengen kelasnya wangi, ini kita sudah ada kipas angin. Ada apanya itu? Ada pewangi. Ada pewanginya. Iya, berarti kelasnya supaya wangi. Apalagi? Iya, belajarnya ya. Nah, itu nanti kalian punya pemikiran-pemikiran tentang impian kelas kalian. Nanti ibu berikan ini ya, ada kartu atau stiker note. Nanti kalian isikan. Silahkan menurut kalian impian kelas kalian itu apa sih? Kalian dicatat di sini, kemudian nanti ditempelkan di papan tulis. Bisa dipahami? Bisa. Kalau bisa, sekarang silakan siap-siap dicatat apa saja impian yang kalian inginkan. Sediakan pulpen untuk mencatatnya. Itu kan ada lemnya ya. Silakan kalian mencatatnya, posisinya berdiri supaya nanti ketika ditempel bacanya tidak miring ya. Paham? Ya, boleh ditulis sekarang yang sudah mendapatkan kartu
posisinya. Boleh. Posisinya lem yang ada di bawah ya, supaya nanti tertempel di papan tulis. Siapa yang belum kebagi? Berdiri, posisinya berdiri. Posisinya berdiri ya, lemnya di atas. Lemnya maksudnya posisinya ini, posisinya lemnya begini ya. Ini kan ada lemnya. Lemnya nanti ditempel di sini, kalian catatnya seperti ini. Bisa dipahami? Bisa. Ada yang sudah selesai? Silakan, boleh ditempelkan di papan tulis. Sudah semua? Ya. Coba untuk ini adalah beberapa ide-ide kalian tentang kelas impian kalian ya. Nanti di mana ide-ide ini akan dijadikan budaya positif yang ada di dalam kelas ya, yaitu keyakinan kelas. Kalian harus memiliki keyakinan kelas kalian. Nanti kita sepakati di antara banyak ide-ide ini ya. Kita sepakati sedikit saja, sekitar 4 atau 5 nanti, tapi harus kita patuhi. Kita yakini nih, oh iya kalau di kelas harus bersih, berarti kita harus menjaga kebersihan. Tanggung jawab pada tugas piket masing-masing. Paham? Coba ibu baca ya, oh yang nanti mau dikelompokkan dulu.
mengerjakan, ya. Berarti menghargai. Tidak memanggil teman dengan kata yang tidak baik. Berarti kalau manggil teman harus memanggil namanya ya, jangan memanggil dengan yang tidak baik. Ini termasuk menghargai atau menghormati teman. Melaksanakan piket. Ini tanggung jawab. Memperhatikan penjelasan ibu guru. Disiplin ya. Menghargai teman satu kelas. Berarti maksudnya yang mana nih? Ya, menghargai. Memperhatikan penjelasan ibu guru. Ini apa ini? Salim dengan teman ketika masuk kelas. Berarti menghargai atau menghormati. Mengerjakan tugas PR dengan baik berarti apa? Disiplin. Waktunya dikumpulkan harus dikumpulkan. Belajar dengan semangat. Apa nih? Sopan dengan teman. Ini ya. Mengumpulkan PR dari ibu guru. Mengerjakan tugas sendiri, tidak menyontek teman. Menyontek boleh gak nih? Boleh. Ya, ini katanya tidak boleh menyontek. Awas ya, kalau di kelas harus mengerjakan sendiri. Kecuali nanti ada forum diskusi harus dikerjakan bersama. Ini tanggung jawab ya, tugas sendiri dilaksanakan sendiri. Mengikuti pelajaran dengan baik. Memperhatikan ibu guru. Menjaga perasaan teman. Ikutnya yang mana nih? Menghargai. Ini ya. Menghormati teman. Semangat belajar. Senyum jika bertemu teman. Harus tertib. Menjawab pertanyaan dari ibu guru ya. Kalau ibu guru bertanya, silakan dijawab. Berangkat sebelum jam 7. Disiplin ya. Berarti berangkatnya sekitar setengah 7 ya. Mengerjakan tugas dari ibu guru tepat waktu. Kelasnya bersih dan wangi. Tanggung jawab nih, berarti dijaga bersama-sama kelasnya supaya selalu bersih dan wangi. Kelasnya harus bersih dan nyaman. Kelasnya wangi. Menghormati guru. Belajar dengan tertib. Datang jam 7. Kalau jam 7 itu berarti terlalu pas waktunya. Sebaiknya jam berapa? Setengah 7. Ya, setengah 7 boleh. Yang penting sebelum jam 7. Kalau jam 7 sudah mulai pelajaran. Ya. Harus tertib di dalam kelas.
Tanggung jawab ya. Berangkatnya jangan telat sehingga tidak mengganggu teman yang sedang belajar. Berarti kalau ada yang telat, temannya merasa terganggu. Berarti tidak boleh telat katanya ini. Kalau tidak boleh telat maksudnya kemana? Disiplin. Iya betul, disiplin. Badannya bersih dan wangi. Supaya bersih dan wangi pagi-pagi harus apa? Mandi. Ya, pagi-pagi harus mandi. Tanggung jawab. Boleh bawa minyak wangi ya Bu? Boleh, ya boleh bawa minyak wangi. Tetapi nanti ketika pakai minyak wangi harus sesuai aturan atau tidak berlebihan ya. Biasanya kita kalau habis olahraga badan kita mengeluarkan apa? Ya, berarti ya bolehlah kalau mau bawa minyak wangi, tetapi memakainya jangan berlebihan ya. Bersama bermain tanpa membedakan teman. Bermain bersama mungkin ya. Maksudnya kemana ini? Ya, menghargai, menghormati teman. Berteman dengan semua teman kelas. Tidak bermain pada saat belajar di kelas. Berarti disiplin ya. Di kelas itu untuk belajar, bukan bermain. Menghargai teman. Kelasnya rapi dan nulisnya tenang. Selalu kelasnya rapi. Tanggung jawab untuk selalu menjaga kebersihan. Berpakaian rapi dan sopan. Disiplin dalam berpakaian. Ada lagi enggak? Nah, sudah selesai. Kita sudah selesai mengelompokkan. Tadi ada yang masuknya berdisiplin, ada tanggung jawab, ada menghargai atau menghormati. Nah, nanti kita sepakati bersama ya. Tadi ada yang ini apa namanya? Kalau ketemu teman harus senyum. Berarti kita terapkan nih budaya 5S. Ada yang tahu 5S? Apa saja nih? 5S. Kalau senyum, senyum apalagi? Salam, sapa, sopan dan santun. Ya, senyum, salam, sapa dan ini budaya 5S ya. Senyum, salam, sapa, sopan dan santun. Kemudian apalagi tadi ada yang ingin kelasnya wangi, bersih, nyaman, rapi, indah ya. Ada disingkat aja gimana? Kelasnya bersih, rapi, indah dan nyaman. Jadinya disingkat menjadi kelas beriman. Gimana? Sepakat gak? Beriman itu apa aja tadi? Kelasnya bersih, rapi, indah dan iya. Berarti kelas beriman. Kelas beriman. Bersih, apalagi? Tadi apa lagi? Kalau di kelas harus apa? Tertib. Oh ya, berarti di sini tertib. Kemudian kalau ada tugas bagaimana? Dikerjakan. Harus diapakan? Dikumpulkan sesuai apa? Waktu yang
ditentukan. Nanti mengumpulkan tugas tepat nah, udah ya, kita sepakati 4. Apa saja keyakinan kelas kita? Budaya 5S. Yang 5S itu apa? Senyum, salam, sapa, sopan, dan santun. Kemudian yang kedua, kelas berlima. Singkatan dari bersih, rapi, indah, dan nyaman. Ya, betul. Apa lagi? Ya, ini keyakinan kelas kita buat bersama sama dan kita sepakati bersama sama. Nanti Ibu tulis dulu sebentar ya. Nanti di bawahnya kalian menyetujui dan silakan berikan tanda tangan di kertas ini. Paham? Oh, tadi yang satu yang berangkat jam 7 belum. Apa ya? Berarti dicatatnya di sini. Datang tepat waktu.
Ibu sudah dicatat di kertas. Silakan siapkan pulpen. Kalian nanti tanda tangan di sini ya. Mengetahui dan menyetujui. Nanti kalian tanda tangan di bawahnya ada nama kalian. Bisa dipahami? Jika bantu ibu pasang. Sudah disiapkan pulpennya? Sudah. Boleh dimulai dari barisan depan, tanda tangan. Di bawahnya diberi nama ya. Bukan dia klik ke dia. Bu, ada klik kan, Bu? Jadi klik. Yang anak pada tangannya. Iya, iya. Ya, ini sudah ditanda tangan